Yang atasnya ya. Murik. Iya. Pencetak di Assalamualaikum masuk. warahmatullahi Jadi dia nyala mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rasyidan amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alibatihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu khususan wa alaihi kitab Syekh Al-Fadhil Muhammad Rasulullah syaulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa ya? 47. Paling atas. Bawah. Bawah. Ini yang ditandain nih kita dulu. Oh. Haji. Wah, bahas haji dan umroh. Pas. Pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji wal Umrah. Kitab yang membahas tentang ibadah haji dan umrah. Semoga-moga pada bisa ke sana. Amin. Daftarnya dekat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Marafi udah daftar belum? Udah daftar belum? Ini sebut Sebentar, dekat. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. La yajib, tidak wajib, kullum minhuma, setiap dari keduanya, yaitu haji dan umrah, bi asli syar'i, dengan dasar hukum syariat, illa marrotan, kecuali hanya sekali. Wajibnya ibadah haji itu hanya sekali. Yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu sunnah. Fil umri, dalam seumur hidup. Yang wajib itu marrotan, sekali, fil umri, dalam seumur hidup. Hatta lawir tadda, sehingga lawir tadda, seandainya murtad, ba'da fi'lihima, setelah pulang haji atau umrah. Yang heboh dulu ada selebritis ya, sering memainkan sebagai kiai, sebagai ustadz, begitu pulang umroh malah murtad gara-gara ngikuti istrinya. Cari di YouTube ada. Seandainya ada orang pulang haji atau umroh kok malah dia murtad, summa ada ilal Islam, kemudian ia kembali ke Islam, lam tajib, maka tidak wajib, i'adatuhuma, mengulangi keduanya. Jadi walaupun dia sudah murtad kemudian kembali ke Islam, kewajiban untuk haji tidak gugur. Alias walaupun dia sudah murtad kembali ke Islam, maka hukum yang sekali yang sudah dilaksanakan di Islamnya yang dulu tetap terhitung. Yang berat itu ibadah-ibadah yang lain. Ini kemarin waktu malam Minggu saya diundang di satu tempat, ada seorang ibu-ibu yang sudah ya mungkin sudah sepuh lah, umur 60-an. Dia itu agamanya bolak-balik. Dulu lahirnya Islam karena dari keluarga Islam.
Kemudian ketemu jodoh suami yang pertama non muslim, akhirnya ikut keluar dari Islam. Setelah mengalami rumah tangga sekian tahun cerai, balik Islam lagi. Begitu ketemu jodoh lagi, Kristen lagi, balik lagi. Kemudian di usia tuanya kemarin menjelang Ramadan, berapa hari pulang Ramadan, Islam lagi. Jadi balik balik. Nah, terus saya ditanyai, terus gimana ini? Kalau mengikuti hukum syariat, ibadah yang tertinggal wajib diqadha. Kan abot ya. Umpama umur 25 umpama 25 dia nikah. Ketemu yang non muslim. Umpama 10 tahun lah, umur 35 cerai. Maka 10 tahun dalam kemurdatan itu semua ibadah yang ia tinggal wajib diqadha. Puasa 10 kali 3 30 kali 10 berapa? 300 hari, hampir setahun ya. Sholatnya apalagi. Lah terus kemudian dia Islam lagi, ketemu jodoh lagi, keluar lagi. Nah terus sekarang kondisinya sakit-sakitan. Terus gimana Pak Ustadz? Ya wes, Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban hukum untuk menjalani perintah sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau mampu ya diqadha, kalau nggak mampu ya wes taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Di umur yang sudah 60 lebih dalam kondisi yang orang sehat, ya wes gimana lagi? Dan nah ya kodok ya kayak nggak mungkin sanggup. Apalagi puasa kan. Puasa sebulan aja rasanya kayak pengen cepat lebaran. Dihitungi terus sudah dapat 20, 21. Dapat 2 hari. Aduh. Dapat 2 hari masih 28 lagi. Bolak-balik itu. Lah kalau memang dia nanti akhir hidupnya dalam keadaan Islam, ya ada harapan husnul khotimah. Ya secara syariat memang ia wajib untuk mengganti. Cuman kalau dia nggak mampu gimana? Kemudian ada kaidah umum dalam satu ayat, fattaqullaha mastata'tum. Jalanilah ketaatan kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau nggak mampu gimana lagi? Tapi kayak mempermainkan. Lah ya itu, ya wis itu makanya terus jalan terakhir wis tobat dengan sebenar-benarnya. Tobat wiridan sehari-hari yang paling banyak udah istighfar aja udah. Enggak usah wiridan yang aneh-aneh, udah istighfar aja udah. Ya alhamdulillah anak-anaknya semuanya muslim. Anak-anaknya semuanya muslim. Wallahu alam, keluarga campur-campur gaduh-gaduh. Orang sini perumahan sini. Kepo. Kepo. Ya kau. Nggak bakalan kasih tahu. Ya bakalan. Tahu. Yus diam ah. Udah kamu urusin aja dulu, Bu. Kamu udah kuat. Enak loh. Nah, seandainya ada orang yang murtad setelah kepulangan dari haji maupun umroh, maka ia tidak wajib untuk berhaji lagi. Karena kewajiban haji yang sekali dilakukan di masa keislamannya dulu itu sudah menggugurkan kewajibannya. Summa ada ilal Islam lam tajib i'adatuhuma. Kemudian ia kembali ke Islam, maka lam tajib tidak wajib i'adatuhuma, mengulangi haji atau umrohnya. Lah kalau pengen haji lagi yo umroh lagi yo silahkan. Tapi tidak wajib itu tadi. Karena ini bahasanya kan kewajiban haji itu sekali seumur hidup. Apalagi sekarang daftarnya lama. Wa syurutu wujubihima, dan syarat-syarat wajibnya haji maupun umrah. Yang pertama al-islamu, Islam. Lah apa iya orang nuduh haji? Ya mungkin dia bosnya travel ya. Sekalian bos ke sono.
begitu sono ya nggak wajib ya jalan-jalan aja itu. Karena yang berkewajiban itu yang beragama Islam. Wal bulughu, sudah akil balik. Lah kalau anak-anak kecil diajak umroh gimana? Jalan-jalan. Ya jalan-jalan, wong dia belum kena hukum apa-apa. Wal aqlu, waras. Sehat. Kalau akalnya agak miring-miring, diajak ngobrol kadang nyambung kadang enggak, kayak bikin tadi. Bisa begini. Lah iya, diajak ngobrol ya kadang nyambung kadang enggak. Konslet. Ya orang konslet itu enggak wajib ibadah. Makanya kalau pengen enggak ibadah yo Konslet. gampang syaratnya. Bulan Ramadan enggak usah puasa, enggak dosa, syaratnya konslet. Iya, enggak usah sholat, enggak dosa yo konslet. Konslet syaratnya. Makanya kalau ada orang sehat, seger buger, agamanya Islam kok enggak sholat berarti Konslet. ntar kalau pulang ditanya tadi ngajinya apa? Konslet. Wal aklu, akal. Lah kemarin juga ada yang orang bertanya, kalau saya punya orang tua udah pikun, yo kadang warak, kadang ingat, kadang enggak. Orang seperti ini sudah tidak kewajiban ibadah lagi. Ya saat dia ikatannya pulih, ya silahkan ibadah. Tapi saat nanti ya wes biarin aja. Karena semua ibadah yang kita lakukan, yang diwajibkan dalam syariat Islam ini, syarat wajibnya itu akal sehat. Makanya kalau akalnya nggak sehat, akalnya nggak normal, salah satunya pikun, maka udah tidak kewajiban lagi. Lah kalau puasa memang ada kewajiban untuk membayar fidyah kalau puasa. Lah kalau sholat ya wis, kalau saat dia ingat ya kerjain, enggak ya wis rapopo. Ibadah-ibadah lain yang begitu. Itu kalau akalnya sudah tidak full alias konslet itu tadi. Tinggal 7 on, enggak genep sekilo. Nah, orang-orang seperti itu udah enggak kewajiban ibadah lagi. Wal hurriyatu, merdeka. Nah, kalau zaman dulu itu kan ada status budak, ada status merdeka. Kalau zaman sekarang semuanya merdeka, nggak ada budak. Karena budak kan udah dihapuskan. Wal istita'atu, istita'ah itu mampu. Mampu itu definisinya banyak. Maka ayat yang dalam Quran yang begitu populer ketika bulan haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillah, dan hanya untuk Allah wajib 'alan nas bagi manusia hajjul bait, untuk melaksanakan ibadah haji di Baitullah, man istata'a bagi orang yang mampu, ilaihi untuk menuju ke Baitullah, sabila jalannya. Lah mampu itu definisinya banyak. Mampu dari sisi fisik sehat, kemudian mampu dari sisi pembiayaan, duitnya ada. Mampu kalau kondisinya aman. 2020, 2021 waktu Covid itu kan pelaksanaan ibadah haji umroh semuanya di stop. Orangnya mungkin sehat, duitnya ada, pembiayaan ada, tapi keadaannya nggak memungkinkan. Lah ada yang tadi sehat ya, tapi duit gak ada, ya gak wajib. Duit ada tapi penyakitan, sakit-sakitan, udah gak wajib lagi. Lah nanti di belakang ada ketentuan, kalau memang pembiayaan ada tapi kesehatan gak bisa ada namanya badal haji. Badal boleh untuk yang sakit ya Ustaz, bukan hanya untuk yang mati saja. Bukan, untuk yang sakit udah nggak mampu kemana-mana, ya wes, daripada dia memaksakan diri nanti malah ngerepotin, bisa dibadalkan. Wal istita'atu, dan istita'ah, maka syarat wajibnya haji itu yang pertama dia beragama Islam. Yang kedua udah sampai cukup umur, akil balik. Akil balik itu tandanya kan 3.
Kalau perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki wajib mimpi yang wajib mandi, atau tidak dua-duanya sempurna 15 tahun. Nah ini yang disebut dengan buluk atau balik. Kemudian akalnya sehat, enggak konslet itu tadi. Kemudian dia bukan hamba atau budak, kalau sekarang udah gak ada. Jadi sekarang itu semuanya orang merdeka. Kemudian istita'ah itu mampu. Wa syartuha, dan syaratnya ayyakuna syahsu, hendaknya seseorang itu qadirun, mampu, wa ala jami'il mu'ani, dari semua biayanya, allati yahtajuha, yang ia membutuhkan biaya itu, li nafsihi, baik untuk dirinya, wallati yatrukuha li iyalihi, dan orang-orang yang ia tinggalkan, li iyalihi, semisal keluarganya. Apalagi yang reguler kan yo 40 hari yo, lama yo. Ya jangan sampai dia berangkat haji, anak istri di rumah kelaparan, makan nunggu dianterin tetangga. Wah, yo gak wajib, repot. Wa atsba'ihi, atau orang-orang yang dalam tanggungannya. Misalnya dia nanggung bukan hanya anak dan istrinya, misalnya mertuanya, misalnya ponakan, atau misalnya dia punya anak asuh atau dan lain, anak angkat dan lain, atau mungkin apa namanya kalau dia pengusaha ya karyawannya. Jangan sampai ia berangkat haji karyawannya gajinya nggak kebayar, atau mungkin dia punya tukang. Oh, tonjol. Misalnya dia punya tukang, punya karyawan, berangkat haji duitnya dibawa semua, tukangnya nggak kebayar, itu dalam kategori belum mampu. Mampu itu ya buat ongkos untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk semua orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ongkos haji umpama 60 juta, yang hajinya yo, kadang yang kakek sama bengeknya itu malah lebih dari itu kadang. Apalagi di budaya di kita ada walimatus safar. Terus yang walimatus safar kan pengen dibawain oleh-oleh, amplop. Ongkosnya 60, ongkos yang resminya, yang enggak resminya bisa kadang 2 kali lipat malah. Apalagi yang ngadain acara besar, waduh. Lah wajib itu, mampu itu kategorinya adalah ia mampu dalam pembiayaan untuk dirinya, untuk keluarga yang ia tinggalkan, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Min khurujihi, mulai dari keluarnya, min baladihi, dari tempat tinggalnya. Mulai imaman orang PMI yang mulai berangkat keluar dari PMI, hatta yarji'a ilaihi, sampai nanti kembali ke tempat tinggalnya. Wa ala rukubi dabbati, dan naik kendaraannya, fi dhahabihi, dalam perginya, wa ruju'ihi, dan pulangnya. Min ghairi masyaqqatin syadidatin, tanpa adanya hambatan yang membahayakan. Ya kayak COVID itu dulu kan dianggap masyaqqah syadidah, hambatan, halangan yang membahayakan. Maka kemudian diambil keputusan ibadah haji dan umroh diberhentikan. Zaman saya kecil itu dulu gak ngebayangin loh, sampai Jumatan libur, sholat taraweh libur, sholat id libur, haji umroh libur, gara-gara makhluk yang gak kelihatan sama mata. Covid itu gak kelihatan ya. Makanya di Quran itu sebetulnya udah dibahas nih. Di surah Al-Baqarah itu ada ayat innallaha la yastahi ayyadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Awal-awal Al-Baqarah, tahu ayat berapa itu? Nah iya pokoknya awal-awal Al-Baqarah itu.
Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. ya itu pada apa? Ayat berapa? Ada. Wes pokoknya ada di Al-Baqarah. Pak. Lah iya loh, daripada ditanya ayat kita ditanya iya karena butuh iya karena selain ayat berapa aja bingung kok ya. Ngitung dulu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apalagi ayat yang di tengah-tengah. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah itu enggak malu untuk membuat perumpamaan semisal ba'udah, nyamuk. Wa ma fawqaha atau yang lebih dahsyat daripada nyamuk. Lah virus corona kan lebih dahsyat daripada nyamuk. Bentuknya enggak ketahuan, enggak kelihatan tapi efeknya lebih besar. Lah fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang imannya kuat, yakin bahwa ini dari Allah. Yang dari Allah enggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa yang dari Allah pasti ada hikmahnya. Banyak hikmah yang diambil atau pas kejadian Covid, termasuk saya. Apan itu dulu mungkin nggak bisa ngaji kalau nggak ada Covid. Hikmahnya ada Covid, saya nggak pernah kemana-mana, akhirnya yo ngaji aja pagi, sore, siang, malam, akhirnya bisa ngaji. Ada hikmah. Covid yang bermanfaat. Iya. Tapi wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Tapi orang-orang kafir dia akan bilang, ngapain sih Allah menciptakan kayak gini? Grendeng. Lah orang-orang iman akan ngambil hikmahnya, orang kafir akan grendeng. Lah kita termasuk yang ngambil hikmah kok yang grendeng. Keduanya. Kalau grendeng ternyata kita masuk fa'ammal ladzina kafaru. Tapi bukan kafir keluar dari Islam, bukan loh ya. Ini kafir kufur nikmat. Lah nikmat Allah itu ada yang memang nikmat, ada yang kebalikannya. Wallahu a'lam bishawab.